Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, para ibu, sahabat-sahabat semuanya, kita bertemu kembali. Ya, kita pada saat ini ingin belajar dari kisah, ya, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, seorang rasul, seorang nabiullah, ya, tentu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Yunus ini mendapatkan tugas dakwah, ya, itu di Ninawa, ya, di Ninawa. Nah, tentu tiap saat menyeru kaumnya untuk mau mentauhidkan Allah Taala, untuk mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada saat di tempat keramaian, di tempat yang sepi, intinya terus melakukan tugas-tugas dakwah yang merupakan amanah dari Allah SWT. Tetapi apa yang didapatkan mungkin ejaan, cacian, ya, orang justru menutup telinganya, bukan mendengarkan dakwah, bukan menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Oleh karena itulah tentu karena senantiasa menyeru kepada Allah, menyeru agar beriman kepada Allah Taala, tapi kemudian sambutannya tidak baik, ya, maka kemudian ternyata kesabaran Nabi Yunus pun ada batasnya begitu. Ya, kesabaran Nabi Yunus ada batasnya. Ya. Maka kemudian Nabi Yunus memiliki niat untuk meninggalkan dakwah. Maka buah dari ketidaksabaran ini Allah tentu ingin berikan pelajaran dan juga teguran barangkali kepada Nabi Yunus alaihissalam, yang untuk kita ambil ibrahnya bagi umat sekarang begitu ya. Ya. Akhirnya kemudian agar bisa bersabar dan kuat lagi kesabarannya, Allah memberikan ujian, memberikan musibah begitu. Apa yang musibahnya? Maka tatkala Nabi Yunus alaihissalam yang ingin berangkat ke satu tempat, ya, beliau naik kapal, ya, dan ternyata kapal itu kelebihan muatan, ya, kapal itu kelebihan muatan, dan saat ada badai maka harus ada salah seorang yang kemudian harus diturunkan atau dilempar ke laut gitu. Nah, oleh karena itulah mungkin ini harus dicari solusi. Siapa yang mau dilempar ke laut, diturunkan dari kapal? Maka akhirnya diundilah, ya. Dan saat undian, maka undian yang pertama yang keluar adalah nama Yunus, begitu. Tapi Yunus ini orang baik, begitu ya, sehingga kemudian mungkin juga nahkoda, Tom Yunus lah, gitu. Coba diundi lagi, begitu ya. Karena diundi yang kedua kalinya keluar lagi nama Yunus, ya, nggak puas lagi, diundi lagi, ketiga kali pun keluar nama Yunus. Akhirnya mau nggak mau, ya, maka Nabi Yunus yang harus dilemparkan ke laut. Ya, sudah menjadi keputusan, harus ada yang demi keselamatan, ya, penumpang yang lain. Akhirnya saat dilemparkan ke laut, Nabi Yunus langsung masuk pada mulut ikan. Ada yang melihatkan, kemudian mungkin oleh ikan yang besar yang bisa menelan Nabi Yunus, kemudian ikan ini pun dimakan lagi oleh ikan yang lebih besar lagi. Sehingga yang itu adalah tentu kegelapan dan kegelapan yang dirasakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana dalam keadaan seperti itu? Ya, hidup di perut ikan, ya, yang hanya ada kegelapan. Ya,
kita nggak bisa bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita gitu ya. Tapi beliau seorang nabi, seorang rasul ya, maka tiada lain harus memasrahkan diri kepada Allah SWT, mengembalikan segala urusan kepada Allah Ta'ala. Tiada yang bisa membantu kecuali Allah Ta'ala. Maka kesadaran yang ditumbuhkan tiada lain harus kembali memuji Allah, menyadari akan kesalahannya. Maka beliau kemudian mengucapkan satu doa yang terjadi pelajaran buat kita semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Ya, sesungguhnya aku telah mendolimi, menganiaya diriku sendiri. Jadi persoalannya adalah menyadari bahwa kesalahan yang terjadi itu akibat perbuatan kita sendiri. Ya, mengembalikan bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Kuasa, yang mengatur segala urusan. Itulah yang menjadi zikir dan doa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam. Tidak kemudian beliau meminta, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan. Ya, nanti kalau dikeluarkan dari perut ikan ternyata di tengah lautan, jangan-jangan juga akan membuat kebingungan. Tapi yang Anda kemudian memasrahkan dirinya kepada Allah, terserah Allah mau digemanakan, kira-kira seperti itu. Tapi tentu Allah menyayangi hambanya yang telah menyadari akan kesalahannya, yang bertobat kepadanya. Maka kemudian ya, makhluk Allah yang berupa ikan itu pun mengantarkan Nabi Yunus untuk dikeluarkan, bukan di tengah lautan, tapi kemudian di tepi lautan, di pantai tentunya. Maka saat kemudian beliau keluar dari perut ikan, ya, tentu dalam keadaan pingsan, dalam keadaan lemah, mungkin juga badannya nyeri dan sebagainya. Ya. Tatkala kemudian siuman, di situ ada tumbuh buah-buahan, buah labu begitu ya, kalau dalam disampaikan begitu. Dan itu tentu banyak airnya, rasanya juga manis, menyegarkan gitu ya. Dan saat beliau siuman, maka mengkonsumsi itulah. Dan ternyata buah labu itu serangga, kemudian juga lalat itu tidak suka, sehingga itu aman begitu. Maka tatkala sudah mengkonsumsi itu, badannya segar kembali, semangat dakwahnya muncul kembali, ya, ingin kembali ke kampung halamannya untuk kemudian berdakwah, menyampaikan risalah tauhid, risalah Allah Ta'ala. Tapi subhanallah, doa yang dipanjatkan dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang dan membuat beliau heran tatkala kembali ke kampung halamannya ke Ninawa, 100.000 orang telah ditemukan dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, tentu atas kehendak dari Allah Ta'ala, atas hidayah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan Nabi Yunus alaihissalam. Setiap kita mungkin akan menghadapi persoalan dalam kehidupan ini, maka kesabaran harus terus dikuatkan, dan kemudian juga kesadaran akan mengembalikan semua persoalan, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, ya, mengesahkan Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan jadi solusi akan datangnya bantuan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Mungkin itu yang disampaikan, mudah-mudahan ada bermanfaatnya, khususnya yang menyampaikan. Umumnya buat kita semuanya, mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita, mencurahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Kalau ada benarnya tentu anugerah Allah Ta'ala. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.